warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pendang Sadi Wijaya sebagai moderator pada presentasi pada hari ini. Yang pertama yang akan menyampaikan materi yaitu kelompok 4 dengan judul peran masyarakat dan pemberdayaan publik. Kepada kelompok 4 kami persilakan. Apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik? Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat dilihat pada pelaksanaan musyawarah, perencanaan pembangunan, karena musrenbang merupakan forum utama yang disediakan oleh masyarakat sebagai wadah untuk menampung suara dan kritikan masyarakat. Musyawarah perencanaan pembangunan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 21 tahun 2020 pasal 1 ayat 1 adalah musyawarah antara BPD, pemerintah desa, beserta unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa untuk menetapkan prioritas program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa. Sekian dari saya. Lanjut. Pada bagian B, apa dampak dari partisipasi masyarakat yang aktif terhadap kualitas kebijakan publik? Berikut ini dampak positif dari partisipasi masyarakat. Yang pertama itu kebijakan yang relevan, yang kedua itu legitimasi yang lebih tinggi, ketiga implementasi yang lebih lancar, keempat peningkatan kualitas pelayanan publik, yang kelima itu pemberdayaan masyarakat, yang keenam mencegah konflik. Kemudian ada dampak negatifnya, yang pertama yaitu rendahnya efektivitas kebijakan publik, kedua tidak memenuhi hak-hak rakyat secara menyeluruh, yang ketiga menyebabkan rendahnya kualitas kebijakan yang dihasilkan, kemudian tidak sejalannya atau bertentangan dengan nilai-nilai kebudayaan masyarakat. Bagian C, apa peran pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung hak peran serta masyarakat dan pemberdayaan publik? Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberdayakan masyarakat. Elemen utama dari proses pemberdayaan masyarakat ini adalah pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat. Kedua elemen ini tidak bisa dipisahkan karena hasil tidak dapat optimal jika masyarakat memperoleh kekuasaan tetapi tidak atau belum dengan dapat menggunakannya. Dengan adanya peran dari pemerintah, pemberdayaan pada masyarakat dapat dilakukan sebagai jalan dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Pemberdayaan atau empowerment merupakan bagian konsep pembangunan masyarakat dalam bidang ekonomi dan politik yang bercirikan people-centered, participatory, empowering, dan sustainable. Atau dengan kata lain, pemberdayaan yakni upaya membangun daya masyarakat dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkit kesadaran akan potensi diri yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya ke arah yang positif. Dalam istilah pembangunan sebenarnya diartikan sebagai upaya melibatkan masyarakat dan memberikan tanggung jawab yang jelas kepada masyarakat untuk mengelola pembangunan untuk kepentingan kesejahteraan. Kesimpulan, partisipasi masyarakat yang aktif dalam proses pengambilan keputusan publik memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas kebijakan yang dihasilkan. Dampak positif dari partisipasi masyarakat misalnya peningkatan kualitas kebijakan, inovasi solusi, dan penguatan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Sebaliknya, rendahnya partisipasi dapat mengakibatkan kebijakan yang tidak efektif, ketidakpuasan masyarakat, dan menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah. Dengan demikian, untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, perlu ada upaya yang lebih besar dan memberdayakan masyarakat dan mendorong partisipasi mereka dalam setiap tahap proses pengambilan keputusan.
Hanya dengan melibatkan masyarakat secara aktif, kita dapat memastikan bahwa kebijakan publik yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat serta kontribusi pada kesejahteraan bersama. Sekian, terima kasih. Oke, baiklah itulah penyampaian materi dari kelompok 4. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang dimana teman-teman dipersilakan untuk menanyakan satu kelompok satu pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 ingin bertanya kepada kelompok 4. Ya, datang. Bagaimana menurut siap? Siap. Pertanyaan nomor 1. Bagaimana harapan terhadap partisipasi masyarakat? Bagaimana harapan partisipasi masyarakat yang aktif dalam proses pengambilan keputusan publik supaya memiliki dampak yang signifikan dalam mengambil kebijakan yang dihasilkan? Terima kasih. Oke, kamu? Ana. Oke, baiklah. Pertanyaan dari Yudi akan dijawab oleh kelompok 4. Silakan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan biasanya diambil musyawarah atau juga musyawarah. Musyawarah bisa menjadi tempat yang paling tepat dan terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, usulan dan keinginan kepada pemerintah. Kehadiran dan partisipasi masyarakat dalam musyawarah dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan hasil akhir. Musyawarah perencanaan pembangunan merupakan agenda tetap yang dilakukan oleh pemerintah 1 kali dalam 1 tahun. Sedangkan musyawarah adalah kegiatan yang diadakan untuk membahas dan mengkaji rencana kerja pemerintah dan menjadi agenda tahunan yang melibatkan seluruh pemangku masyarakat. Kalau ada yang ingin ditambahkan. Berarti itu melalui suara. Ya. Cara main? Jadi. Oke. Sudah jelas? Oke, ya. Sudah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.